everyone, it's Jenny. Selamat datang di Bayangan Dunia. Sekarang kita akan membahas 3 tradisi unik dan menyeramkan. Yang pertama adalah tradisi melempar bayi di India. Masyarakat India, tepatnya yang berada di wilayah Maharashtra, sudah mempercayai dan melakukan tradisi tersebut selama beratus-ratus tahun. Hal ini dikarenakan tingginya angka kematian bayi. Oleh sebab itu, mereka merasa perlu melakukan sebuah ritual untuk menjaga anak-anak mereka. Maka lahirlah tradisi melempar bayi. Mereka percaya dengan menjalankan tradisi tersebut, maka bayi yang bersangkutan akan diberikan keberuntungan. Dengan menempatkan bayi di bawah kondisi yang berbahaya, mereka percaya bayi-bayi tersebut dapat bertumbuh menjadi manusia yang kuat. Bayi-bayi yang akan menjalankan tradisi ini dimulai dari umur sekitar 3 bulan hingga 2 tahun. Bayi-bayi tersebut akan dilempar dari ketinggian 50 kaki atau 25 meter. Wow. Sebelum dilempar, bayi-bayi tersebut akan diguncang terlebih dahulu, barulah dilempar. Biasanya bayi ini akan ditangkap oleh sekelompok pria menggunakan kain. Tetapi banyak juga pihak yang menentang akan tradisi ini karena dapat mempengaruhi psikologi bayi. Ya iyalah ya, coba dibayangkan deh, bayi yang baru berumur 3 bulan ataupun sampai 2 tahun gitu ya, masih belum ngerti apa-apa, kemudian mau dilempar dari ketinggian 25 meter. Rata-rata rumah tinggal aja, kalau misalnya satu lantai itu 4 meter, paling tinggi misalnya 3 lantai, dikalikan ya kira-kira 12 meter, tambah atap 15 meter lah ya. Itu aja belum sampai 25 meter loh. Ya kira-kira 5 lantai, terus kita manjat ke atas atapnya, lalu kita lempar itu bayi sampai ke bawah gitu. Oh, hell no! Gimana ya? Tapi mereka mengakui selama ini masih belum ada yang terluka. Gimana menurut kalian? Coba tinggalkan komen di bawah ya. Sekarang kita akan membahas tradisi yang kedua, yaitu tradisi melipat kaki atau lotus feet di China. Tradisi tersebut sudah dimulai dari abad ke-10 pada masa pemerintahan dinasti Shang. Waktu itu ada seorang penari yang bernama Yao Niang. Dia sengaja melipat kakinya berbentuk bulan sabit guna untuk menampilkan sebuah tarian yang spesifik di atas teratai emas raksasa yang berukuran sekitar 6 kaki atau 1,8 meter. Seperti yang sudah diduga, kaisar mengagumi kecantikan penari tersebut. Nah, terutama di bagian kakinya. Hal ini diketahui oleh masyarakat, terutama para wanita. Tentunya para wanita akan meniru cara Yao Niang untuk mengikat kakinya, dan hal tersebut menjadi sebuah simbol kecantikan. Bagi para wanita yang tidak mengikat kakinya, maka mereka tidak akan mendapatkan jodoh seumur hidup. Kalau aku hidup pada masa itu kayaknya akan jadi aktivis yang menentang gitu ya. Soalnya itu akan sangat menderita gak sih? Sakit gitu loh. Bahkan kaki-kaki kita itu tulangnya akan patah gitu. Merubah bentuknya. Kan jadi aneh banget gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman kalau kalian hidup pada masa itu, mau gak kalian mengikat kaki kalian seperti itu demi mendapatkan jodoh? Tinggalkan komen ya. Tradisi melipat kaki tidak hanya sebagai simbol kecantikan. Ada seorang peneliti bernama Potion, dia mengungkapkan sisi lain dari tradisi tersebut, terutama di bagian pedesaan. Di pedesaan yang bekerja menunjang perekonomian keluarga itu bukan hanya kepala keluarga, tapi bisa saja seisi keluarga itu bekerja membantu untuk menunjang perekonomian. Bahkan anak-anak kecil sampai balita juga
akan bekerja membantu orang tuanya. Nah, biasanya gadis-gadis pedesaan akan melakukan pekerjaan seperti menenun, menganyam, menjahit. Nah, pekerjaan tersebut kan harus membutuhkan waktu yang panjang dan tetap duduk diam gitu kan. Kalau misalnya orang dewasa atau gadis-gadis yang sudah remaja bisa ngerti, mereka bisa duduk diam gitu. Nah loh, kalau misalnya anak balita, kecil-kecil kan sudah harus bekerja membantu orang tuanya kan. Mereka tidak akan pernah bisa duduk diam gitu aja. Oleh sebab itu, tradisi melipat kaki ini dilakukan pada gadis-gadis kecil ini. Gunanya supaya mereka bisa duduk diam, membatasi ruang gerak mereka dan memaksa mereka untuk bekerja. Lah, jatuhnya itu jadi pemaksaan ya. Dan tradisi ini pelan-pelan tersebar ke seluruh wilayah. Tapi tidak sedikit loh yang menentang tradisi tersebut. Mereka protes sampai orang-orang barat juga membantu mengkampanyekan peniadaan tradisi tersebut. Nah, tapi tenang, dimulai dari abad ke-20, tradisi tersebut sudah berangsur-angsur menghilang, sampai pemerintahan setempat juga melarang adanya praktik tradisi tersebut. Cukup seram ya tradisi ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tetap akan menjalankan tradisi tersebut jika usut demi usut yang tidak mengikat kakinya itu bisa tidak mendapatkan jodoh? Sekarang kita akan membahas tradisi yang ketiga, yaitu tradisi ngayau di Borneo. Sebenarnya ada banyak versi cerita tentang tradisi tersebut. Namun ada satu cerita yang menarik perhatian, yaitu tradisi ngayau sebelum pernikahan. Konon, jika antar suku Dayak mau memberlangsungkan pernikahan, tetapi mereka berada di subsuku yang berbeda, maka pihak perempuan akan memberikan syarat kepada pihak laki-laki. Jika disetujui oleh pihak laki-laki dan dapat dipenuhi, maka pernikahan dapat diberlangsungkan. Tapi jika syarat-syarat tersebut ditolak dan tidak disetujui oleh pihak pria, maka jangan pernah berharap pernikahan itu dapat diberlangsungkan. Tapi teman-teman, ternyata tradisi tersebut sudah berakhir sejak adanya perjanjian Tumbang. Perjanjian tersebut ada campur tangan dari orang Belanda loh. Konon katanya orang-orang Belanda itu merasa terancam, tidak nyaman ketika memasuki area Borneo karena masih adanya praktek tradisi ngayau. Pastinya mereka akan merasa takut dong, krek gitu. Nah, mereka memutar otak nih, memikirkan bagaimana caranya untuk menghentikan tradisi tersebut. Pada akhirnya mereka mengumpulkan semua pemimpin suku Dayak, dikumpulkan jadi satu dan diberlangsungkan diskusi. Tentunya diskusi untuk menghentikan tradisi tersebut. Namun diskusi ini termasuk diskusi yang alot karena prosesnya panjang, susah, berbulan-bulan. Tapi mereka tidak menyerahkan, pantang menyerah. Nah, pada akhirnya lahirlah perjanjian Tumbang. Tapi teman-teman, sampai saat ini belum ada yang mampu menjelaskan makna yang sebenarnya di balik tradisi tersebut. Ada yang mengatakan bahwa tradisi ini bertujuan untuk mendapat pengakuan. Ya, pengakuan biasanya pengakuan dalam kekuatan gitu ya. Tapi sekali lagi sampai saat ini belum ada satupun yang mampu menjelaskan fakta tentang tradisi ngayau. Nah, bagi teman-teman yang berada di Borneo, Kalimantan, boleh dong berbagi pengetahuannya tentang tradisi ini dan komen di bawah ya, oke? Nah, itu adalah pembahasan 3 tradisi unik dan menyeramkan kita hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang ataupun salah, mohon dimaklumi. Dan jangan lupa untuk hit tombol like-nya, subscribe, gratis kok, gratis. Di-share dan jangan lupa komen di bawah ya, oke? Kalau teman-teman punya cerita yang mau dibahas oleh aku, boleh juga komen di bawah atau DM di Instagram Bayangan Dunia ataupun email. Nanti aku akan tinggalkan di bawah ya, oke? Bye, see you next time.